Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati, NIM saya C1K 081090. Saya dari kelas B Budidaya Perairan angkatan 2018. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai desain dan konstruksi kolam ikan. Pada desain dan konstruksi kolam ikan, ada beberapa aspek atau tahapan yang perlu diperhatikan dalam mensukseskan pembuatan kolam untuk kegiatan budidaya. Yang pertama itu adalah pembuatan saluran outlet atau desain outlet. Yang kedua adalah pembuatan dasar kolam. Yang ketiga adalah pembuatan dinding kolam yang meliputi dengan pembuatan bentuk, perakitan, dan yang lainnya. Yang keempat itu adalah pelapisan dinding kolam. Yang kelima adalah tiang penyangga, dan yang keenam itu adalah persiapan tepi kolam. Yang pertama itu adalah desain outlet. Pada kegiatan budidaya, desain outlet adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Nah, desain outlet yang dibuat sebaiknya harus mengikuti ataupun harus dibuat lebih rendah dari dasar kolam itu sendiri. Dalam pembuatan saluran outlet harus mengikuti arah gravitasi ataupun arah alamiah pengaliran air. Hal ini untuk menekan biaya produksi dalam penghasilan kolam itu sendiri. Biasanya dalam pembuatan saluran outlet ini harus mengikuti kemiringan ataupun tata letak kolam. Hal ini sejalan dengan pernyataan Lee 2015 yang menyatakan bahwa dalam pembuatan kolam sebaiknya saluran pengeluaran yang dibuat harus mengikuti kemiringan kolam ataupun tata letak serta tata bentuk dari pengeluaran ataupun kemiringan kolam. Yang kedua itu adalah pembuatan dasar kolam. Nah, pada kegiatan ini pembuatan dasar kolam yakni dengan menggunakan terpal. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan dasar kolam ini adalah tentang kerataan tanah. Nah, kerataan tanah di bawah dasar kolam adalah salah satu aspek yang harus diperhatikan, karena ketika dalam pembuatan kolam akan tetapi ada sedikit tanah yang menunjang ataupun kerikil di bawah dasar terpal, otomatis akan menyebabkan terpal mengalami kerusakan ataupun kebocoran. Jadi perataan tanah pada kesempatan ini yakni dengan meratakan menggunakan cangkul ataupun yang lainnya. Kerataan tanah ini adalah salah satu aspek penting dalam pembuatan kolam, karena dapat ketika dasar tanah ataupun dasar kolam tidak rata, maka pembuatan kolam itu tidak akan seoptimal gitu, tidak akan optimal ataupun efektif seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah pembuatan dinding kolam. Nah, pada pembuatan dinding kolam ini yakni dengan menggunakan bahan utamanya itu adalah terpal sebagai bahan dasar, lalu dilapisi dengan karpet ataupun kain. Nah, karpet digunakan karena dia mampu mengokong ataupun sebagai pertahanan terpal itu sendiri. Dalam pembuatan dasar kolam sebaiknya dinding kolam yang dibuat harus memiliki bentuk serta desain yang bagus seperti itu. Contohnya dalam kegiatan ini, desain yang dibuat itu adalah berbentuk bundar. Nah, adapun yang lainnya bisa berbentuk persegi panjang atau persegi empat dan yang lainnya. Lalu yang ketiga itu adalah persiapan dinding kolam.
Jadi persiapan dinding kolam pada kesempatan ini yakni dengan menggunakan selain dari bahan dasarnya adalah terpal, keduanya dilapisi dengan besi ataupun selang. Jadi besi digunakan di sini adalah sebagai pelapis dinding kolam. Besi digunakan karena diyakini bisa menjadi penguat dalam pembuatan kolam agar tidak mudah bocor ataupun tidak mudah rusak, sehingga proses yang digunakan dalam kebudidayaan dapat berjalan lama ataupun bertahan lama. Nah, pada persiapan dinding kolam ini selang digunakan untuk ataupun diletakkan di atas permukaan besi tersebut. Hal ini untuk memperkuat ketahanan besi dalam pembuatan dinding kolam tadi. Lalu yang kelima itu adalah tiang penyangga. Tiang penyangga. Nah, tiang penyangga yang digunakan pada kesempatan ini ataupun pada praktikum ini berupa batako. Nah, batako dipilih karena memiliki ketahanan serta keunggulan yang bagus ataupun yang lebih baik. Karena dalam pembuatan kolam itu ataupun kegiatan budidaya bukan hanya menguntungkan ketika kita satu kali melakukan kegiatan budidaya, akan tetapi yang lebih bagusnya adalah kegiatan budidaya yang berkelanjutan. Nah, pada tiang penyangga ini sangat menentukan gitu dengan kekuatan ataupun berdirinya kolam. Nah, kolam yang kokoh akan sangat membantu dalam menunjang mutu produksi serta penghasilan bagi para pembudidaya ikan. Terus yang terakhir itu adalah persiapan tepi kolam. Nah, setelah semua tahapan sudah dilaksanakan, yang terakhir itu adalah persiapan tepi kolam. Nah, persiapan tepi kolam ini adalah suatu kegiatan untuk mengecek kembali segala peralatan ataupun wadah yang digunakan. Biasanya proses pengecekan dalam persiapan tepi kolam ini adalah di bagian sisi-sisi kolam tersebut. Biasanya pada pengecekan tersebut ketika terdapat suatu kebocoran ataupun kerusakan pada terpal, maka akan ditandai. Jika terjadi kebocoran, maka akan ditambal ataupun ditutupi dengan menggunakan lem fox. Jadi pada kegiatan budidaya, penggunaan kolam terpal ini sangat efektif dalam menekan biaya produksi, karena kolam terpal ini selain sangat efektif untuk diterapkan, juga dapat meminimalisir dalam penggunaan air. Kolam terpal ini juga bisa diterapkan di halaman rumah ataupun lahan-lahan yang minimalis. Sehingga dengan demikian proses kegiatan budidaya ini bukan hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki tambak ataupun lahan kegiatan budidaya yang luas, akan tetapi orang-orang biasa juga bisa melaksanakan kegiatan budidaya ini selagi masih ada kemampuan ataupun keinginan untuk melakukan kegiatan budidaya. Jadi sangat disarankan bahwa bagi para masyarakat yang ingin melakukan suatu kegiatan budidaya, kolam terpal adalah salah satu wadah terbaik dalam melakukan suatu kegiatan budidaya ikan. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah wa astaghfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.